Untuk bab selanjutnya tentang bunyi. Oke ya, apa aja yang akan kita pelajari di dalam bab ini? Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Jadi gelombang yang merambat melalui suatu medium tertentu. Nah, ini mediumnya. Mediumnya bisa padat, cair, ataupun gas. Nah, ada dua macam gelombang yang merambat melalui medium tertentu atau tidak. Yang pertama, yang melalui medium tertentu, jadi membutuhkan medium. Gelombang yang merambat membutuhkan medium disebut dengan gelombang mekanik. Nah, contohnya yang kita pelajari sekarang ini adalah gelombang bunyi. Kemudian ada juga gelombang yang merambat tanpa membutuhkan medium. Nah, ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang cahaya. Jadi cahaya bisa merambat tanpa harus ada medium. Kemudian syarat dari bunyi bisa didengar adalah yang pertama harus ada sumber bunyi. Kemudian setelah ada sumber bunyi harus ada medium yang memerantarai. Medium perantara. Kemudian yang ketiga adalah harus ada pendengar. Nah, apa saja contoh dari sumber bunyi? Nah, contohnya ini. Ada sirine mobil polisi, ada sound, ada garpu tala yang digetarkan, dan ada palu yang dipukul-pukulkan. Nah, ini bisa menghasilkan sumber bunyi. Setelah ada sumber bunyi, nah diantarkan oleh medium. Mediumnya ada medium cair, ada medium padat, yaitu meja ya di sini. Kemudian ada medium udara. Nah, setelah itu dihantarkan kemana? Nah, ini ke pendengar. Pendengarnya bisa alat indera atau alat tertentu sebagai detektor. Nah, di sini contohnya adalah telinga. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada. Salah satu saja tidak ada, maka bunyi tidak bisa terjadi atau tidak bisa didengar. Contoh, yang pertama ada sumber bunyi dan ada medium perantara. Walaupun ada sumber bunyi dan ada medium perantara, tetapi tidak ada alat atau indera yang mendeteksi itu bunyi, maka bunyi juga tidak dapat didengar. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, ada medium perantara dan ada pendengar. Nah, sumbernya tidak ada yang mau diperantarai apa, tidak ada, bunyinya tidak ada, dan yang mau didengar apa juga tidak ada. Jadi di sini tidak terjadi bunyi atau bunyi tidak bisa didengar. Contoh yang ketiga, sumber bunyinya ada, pendengarnya juga ada, tetapi mediumnya tidak ada. Maka tidak ada perantara yang menghantarkan bunyi ini ke pendengar. Jadi bunyinya tidak nyampe karena tidak ada media yang menghantarkan. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa syarat bunyi bisa didengar harus ada tiga-tiganya, yaitu ada sumber bunyi, medium perantara, dan pendengar. Yang ketiga adalah macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ini kita sebut dengan bunyi infrasonik. Contoh hewan yang bisa mendengar bunyi ini adalah jangkrik ya. Kemudian yang kedua adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20.000 Hz. Jadi ada di antara ini. Ini adalah bunyi audiosonik. Nah, ini adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ini kita sebut dengan bunyi ultrasonik. Contoh hewan yang bisa mendengar ini adalah kelelawar. Jadi kelelawar di malam hari bisa menghasilkan juga bisa mendengarkan bunyi ultrasonik sehingga dia tidak sampai menabrak sesuatu di malam hari. Kemudian jadi bunyi audiosonik ini yang bisa didengar oleh manusia. Manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik maupun ultrasonik. Yang keempat, sifat dari bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi ini memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, mediumnya ada 3 macam. Yang pertama adalah medium cair, medium padat, dan medium gas. Jadi ini adalah media yang memerantarai bunyi untuk merambat. Nah, di ruang hampa seperti di bulan, ini misalnya ada 2 orang astronot, mereka misalnya saling bercakap-cakap, itu tidak bisa saling mendengar. Karena di bulan tidak ada udara atau tidak ada
media untuk menghantarkan bunyi. Jadi di bulan sini hampa. Nah, mereka harus menggunakan alat tertentu untuk bisa berkomunikasi. Kemudian sifat yang kedua itu adalah bunyi bisa dipantulkan atau refleksi. Jadi bunyi bisa mengalami pemantulan. Nah, contohnya, nah ini skemanya dulu. Bunyi datang, kemudian ini ada medium pemantul, kemudian garis normal dan bunyi pantul. Jadi ini skema pemantulan bunyi. Contohnya di mana bunyi bisa dipantulkan. Nah, misalnya ini kita berteriak di depan tebing. Nah, kita berteriak, ternyata beberapa detik kemudian ada bunyi pantul. Atau kapal yang ingin mengukur kedalaman laut. Nah, ini juga menggunakan pemantulan bunyi. Nah, contoh bunyi yang dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya yang pertama bernyanyi di kamar mandi. Nah, suara kalau bernyanyi di kamar mandi seolah-olah merdu. Padahal kalau bernyanyi di luar ruangan itu tidak begitu merdu. Yang kedua, berteriak di tanah lapang. Nah, seolah-olah ada seseorang yang menirukan suara kita. Jadi setelah kita berteriak, selang beberapa menit ada suara yang sama. Kemudian bunyi dipantulkan ini mengalami dua fenomena, yaitu ada gaung dan gema. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah gelombang bunyi mengalami pembiasan. Jadi pembiasan itu dibelokkan. Nah, contohnya bunyi petir pada saat siang hari itu seolah-olah tidak begitu keras, tetapi kalau malam hari ini terdengar begitu keras. Karena pada saat siang hari di sini suhunya kan panas. Nah, di bawah dingin, maka bunyi petir tadi akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini garis normal, bunyi petirnya akan ke sana menjauh. Jadi kalau kita dengar seolah-olah bunyi petirnya tidak begitu keras. Kemudian kalau malam hari, nah di atas itu dingin, di bawah hangat. Sehingga ketika ada petir, yang mana di sini dia bunyi aslinya di sini, kemudian garis normal. Nah, karena di bawah lebih hangat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Sehingga kita mendengarnya seolah-olah bunyi petir itu sangat keras. Nah, ini bukti bahwa gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Sifat yang keempat yaitu bunyi mengalami pelenturan, jadi dilenturkan. Contohnya sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama, misalnya ini suatu gedung yang mana tidak lurus, jadi ada belokan. Nah, di sana ada suara radio, maka seseorang yang ada di balik tembok yang sana bisa mendengarkan suara radio. Nah, ini seolah-olah suara tadi berbelok, ya, jadi mengalami pelenturan. Contoh yang kedua adalah misalnya ini ada gelombang air. Gelombang air ini, nah kita lemparkan batu di sana, di sini ada celah. Nah, maka ini sudah ada gelombang yang pertama, ternyata setelah ada celah terbentuk gelombang baru yang lebih renggang. Nah, ini terbentuk gelombang baru. Jadi ini buktinya bahwa gelombang itu mengalami difraksi atau dilenturkan. Kemudian sifat yang kelima itu adalah gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi bunyi. Nah, misalnya ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada dua suara yang didengarkan bersamaan, maka suara yang frekuensi dan amplitudenya sama atau hampir sama akan bergantian. Nah, ini mengalami interferensi. Kemudian pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi ada dua macam. Yang pertama adalah gaung, yang kedua adalah gema. Apa bedanya gaung dengan gema? Saya berikan contoh. Di sini adalah peristiwanya, misalnya ada seseorang berteriak, "Saya lapar." Maka sebelum bunyi asli itu selesai, masih berbunyi saya la. Nah, pada saat bunyi lapar, ini langsung ada suara saya. Maka di sini suara yang kedua ini campur ya. Jadi campur seolah-olah tidak terdengar. Jadi saya lapar, terdengarnya saya, entah di sini terdengar apa? Lapar. Jadi sehingga di sini ada jeda ya, jeda atau suara yang bercampur. Kemudian gema. Kalau gema bunyi asli selesai dulu baru ada bunyi pantul. Jadi ini bunyi aslinya selesai,
beberapa detik kemudian ada bunyi pantul. Saya lapar. Nah, beberapa detik, saya lapar. Jadi bunyi asli harus selesai dulu. Kalau gaung, bunyi asli belum selesai, sudah muncul bunyi pantul. Nah, jadi kita simpulkan di sini. Bunyi pantulnya bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi asli belum selesai, sudah menyusul bunyi pantul. Kemudian kalau gema, bunyi asli selesai, selang beberapa waktu menyusul bunyi pantul. Secara ringkas, kita gambarkan seperti ini. Nah, misalnya bunyinya gaung. Ga, gawang. Nah, seperti ini bunyinya. Jadi, ga belum selesai, ung mau bunyi, sudah disusul bunyi yang lain. Gaung. Jadi, bunyinya seperti itu. Kalau kita dengar, seolah-olah hanya terdengar G sama NG. Gang. Nah, begitu. Kemudian, gema. Nah, gema ini harus selesai dulu. Kemudian baru muncul bunyi pantul. Gema, gema, gema. Jadi seolah-olah terdengar 3 kali atau mungkin 2 kali. Yang penting bunyi asli selesai baru muncul bunyi asli. Nah, ini bedanya yang terdengar. Kemudian perbedaan gaung dengan gema bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, ini bedanya. Jadi kalau gaung belum selesai, sudah muncul bunyi pantul. Gema selesai dulu, baru muncul bunyi pantul. Jaraknya. Kalau gaung, biasanya jaraknya dengan media pemantulnya dekat. Kalau gema ini jauh. Jadi kalau yang gaung biasanya di dalam ruangan. Kalau gema biasanya di tanah lapang atau mungkin bisa di depan tebing begitu ya, yang agak jauh. Kemudian bunyi yang terdengar sehingga menjadi tidak jelas. Sedangkan gema terdengar jelas berkali-kali. Manfaatnya kalau gaung ini merugikan, jadi kalau misalnya itu adalah studio musik yang ada di dalam ruangan, maka perlu dipasang peredam supaya tidak rusak suara aslinya. Sedangkan gema ini menguntungkan. Menguntungkannya di mana? Bisa digunakan untuk mengukur jarak suatu tempat. Kemudian manfaat dari bunyi-bunyi tadi itu adalah yang pertama, sifat gelombang bunyi seperti pemantulan, nada, frekuensi, ultrasonik ini bermanfaat dalam kehidupan manusia. Tangga nada dan yang lain-lain itu bisa mengekspresikan pemikiran dan motivasi. Jadi di sini bisa menciptakan musik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bisa mendeteksi adanya tumor, menyelidiki otak, gangguan di otak, liver, atau batu ginjal. Kemudian yang ketiga, mengukur panjang gua atau mengukur jarak suatu tempat. Nah, ini ada rumus yang digunakan. Kemudian yang keempat, melakukan USG. Jadi USG untuk mengetahui kondisi bayi di dalam kandungan ini menggunakan bunyi ultrasonik. Kemudian untuk mengukur kedalaman laut. Nah, ini sama dengan yang ini, nanti ada rumus yang kita gunakan. Dan terakhir mendeteksi kandungan minyak dan mineral bumi. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengukur jarak suatu tempat dengan memanfaatkan pemantulan bunyi? Nah, ini contohnya adalah untuk mengukur kedalaman laut atau untuk mengukur jarak suatu tempat dengan tebing atau panjang gua. Jadi di sana ada orang berteriak di mulut gua, beberapa detik kemudian ada bunyi pantul, maka yang seperti ini bisa kita manfaatkan untuk mengukur panjang gua. Nah, rumusnya apa? Ini S sama dengan V kali T bagi 2. S-nya adalah jarak atau kedalaman atau mungkin panjang gua, ya. Kemudian V-nya cepat rambat bunyi, T-nya adalah waktu terdengarnya bunyi pantul dari bunyi asli. Selamat belajar.